Allah itu mencintai orang yang punya ilmu tapi mengamalkan. Amunnya ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, tapi ilmu yang sedikit orang itu mengamalkan, Tuhan memilih sedikit. Kenapa? Wadah di sana itu amal itu kantong itu kada muat lagi. Umpama kantung amal orang itu kada muat lagi, jadi Tuhan memilih yang sedikitnya itu. Jadi yang sedikitnya kalau dibuat, amunnya banyak, kada muat lagi ya, Pak. Kalau tumpah-tumpah buat amal tadi. Amal kita tuh banyak, si A paling banyak, si B paling banyak lagi, si C paling banyak lagi, dibuat kada muat wadah si D. Jadi sini tuh mengambil amal yang sedikit, tapi yang diamalkan itu yang dibuat si D. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Segala puji bagi Allah. Kita bersama-sama sini memohon dan rahmat dan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat mulia ini kita dikumpulkannya. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang sholih dan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan kelapangan dunia dan mendapatkan kelapangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bersama-sama mengaturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tempat ini kita selalu diberikan rahmat dan taufik dan hidayah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ulun ijazahkan, tapi ulun jelaskan sedikit masalah doa, yaitu doa pintu langit. Jadi kalau kita diumpamakan mengetuk pintu, saat ini belum tentu kita dibukai, sekali dua kali kita belum tentu dibuka oleh ahli bait yang kita maksud. Jadi mudah-mudahan yang mengamalkan ini selalu Allah membukakan pintu. Amin. Jadi kita supaya kita dijasahkan, jadi bujur-bujur mengamalkannya. Artinya mengamalkan itu jangan ada diamalkan, kita diamalkan ada, jangan. Jadi kalau mengamalkan ini, pertama kita nantinya dibangkitkan daripada kubur kita. Siapa yang pertama membukakan pintu surga, yaitu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan. Apa kata baginda Rasulullah? Wal yatiyana alaiha wal yaumun. Aku disini pertama kali membukakan pintu surga. Jadi ketika dibukakan pintu surga, seumpama kayak kita membuka itu irigasi selokan, begitu diangkat menyutuk ya Pak, sos kayak itu. Nah, kayak itu juga yang kita masukkan ketika dibuka berdesak-desakan masuk. Itu menurut SPP ambil paham SP nyaman. Padahal kada berdesak-desakan. Begitu dibuka langsung dia masuk. Nah, itu. Jadi kada berdesakan Pak, cuma setelah mengambil paham dia. Wal yakam azizun minna jiham. Dan aku pula yang membukakan pintu itu, dan aku pula yang menerima itu. Jadi siapa yang orang yang beriman dan bertakwa itu akan dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diperkenankan termasuk dijemput itu ya Allah. Orang tuh bisa membaca Al-Quran, orang tuh bisa membaca Al-Quran dengan fasih lidahnya. Bacaannya itu bisa membawa mereka itu masuk neraka. Orang yang membaca Al-Quran bisa juga membawa mereka itu akan masuk surga. Di mana dalil? Orang membaca Al-Quran, tetapi dia membaca Al-Quran di dalam hatinya ada sifat riya dan ujub. Itulah yang membawa mereka itu ke dalam neraka.
Banyak nantinya di tanda akhir zaman orang-orang yang membaca Al-Quran, dia pandai lidahnya membaca Al-Quran, begitu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita yang tergolong orang seperti ini. Artinya kita ini meninggal dunia dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan seperti ini. Jadi orang yang menghafalkan Al-Quran banyak. Kenapa dia tadi Bang? Di dalam hatinya itu ada sifat-sifat tercela dan wujud dan riaknya. Jadi kita itu yang benar, jangan merasa kalau mau mengamalkan ayat ini nantinya, mau mengamalkan pintu langit ini, jangan merasa misalnya ke pasar laki binian beingkut nambini awan laki berjalan muntuhan kan wajar na anom beingkut nang orang bakawin nang laki mengikuti karena bini mengikuti karena laki. Ada yang menabuh, kalau menabuh orang melihat rukunnya sidin itu aja. Lalu sampai kata lingat nang tadi, nang berjalan berdua bergandeng tadi. Lalu di dalam hatinya itu ada merasa. Nah, jadi merasa itu tadilah yang tidak menjadikan pahala atas bagi dia. Bilanya lalu dirasakannya. Itu mengibaratkan kita itu adalah terjun dalam masuk neraka. Nah, sedikit saja lah. Ini sepian-pian mengamalkan doa ini kena. Nih, kenapa Allah turunkan masalah dan bencana pada kita seluruh alam jagat raya? Allah turunkan itu adalah penyakit corona. Ini sama. Penyakit corona itu sebenarnya maaf, ulun mincing daripada agama dalam pelajaran lah, cuma menyampaikan kepian juga. Penyakit corona itu Allah turunkan di matahari dan di bulan. Dan matahari di bulan itu apabila manusia yang disangat oleh matahari, daya tahan tubuhnya ada tahan, maka manusia itu tadilah yang membawa penyakit pada yang lainnya. Itu penyakit corona. Karena daya tahan tubuh kita ada tahan disangat oleh matahari. Padahal penyakit kita Allah turunkan seluruh alam jagat raya. Kenapa orang alim? Kenapa guru-guru kena? Kenapa para habaib pun kena? Penyakit itu kenapa? Allah berfirman, Rabbi la tajala ardi minal kafirin dayara. Aku mendatangkan masalah ini khusus untuk orang yang tidak beriman. Kok kenapa? Kita yang beriman kenapa? Allah tidak memilih, karena Allah turunkan masalah ini adalah seluruh alam jagat raya. Bukan memilih. Oh, untuk orang Nasrani aja aku kenakan masalah. Tidak. Untuk orang kafir tidak. Kenapa orang alim kan? Karena itulah Allah sifat berharunya alam. Allah semuanya kehendaknya Allah. Allah bersifat qadirun, sidin kawa maulah apa aja, sidin kawa maulah penyakit apa aja. Itu sifat sidin. Karena sifat sidin sifatnya qadirun. Jadi manusia kanak. Kenapa para ulama karena corona kenapa? Kenapa para guru kenapa? Para habaib kenapa jadi kanak? Kalau kita hitung-hitung ada mau kanak sih. Kenapa jadi kanak? Innaka intajarhum yudilu ibadaka. Dan mereka ini menambahkan, bukan menambahkan amal, tapi menambahkan masalah dan masalah berkembang biak dan begitu banyak. Ulun contohkan, kalau kita sholat zuhur itu tepat waktu, itu namanya ibadah. Ulun ulangi. Kalau kita salat zuhur itu tepat waktu, itu namanya ibadah. Kalau zuhur jam 3 ada digawi kewajiban, digawi terpaksa. Dan orang yang terpaksa inilah yang disebabkan oleh Allah penyakit corona. Wala yalidu illa fajiran kafara, sama dengan orang yang kafir juga. Biru jasanya Islam, KTP Islam, pemeriksaan Islam. Nah ini yang paling penentuan, yang terakhir ketika
ketika masuk ke dalam kubur apakah kita Islam? Allahu a'lam bishawab. Semenjak kita inilah kita membersihi hati kita. Semenjak wayah inilah kita memperbaiki dan akhlak diri kita. Contoh, banyak sudah nilai-nilai akhlak yang kita kurangi. Berjabatan tangan bertampar. Tampar jabat tangan ya kan? Bau tampar syukur. Hilang akhlak. Li utama mima makalim akhlak. Hilang sudah. Bertampar. Sedangkan Rasulullah itu bertanya, ada seorang Arab Badui yang menakuni, ya muskilah mampia, saya tarik anak kemana dia, datang mana dia, aku aja Rasulullah. Rasulullah kadang menulis, langsung sidin menghadapkan anggota tubuh sidin dihadapkan ke Arab Badui. Kada sidin mengulih, amun kita, oi kemana mengulih kamu. Sidin kata seluruh anggota sidin dihadapkan kepada itunya Rasulullah. Berjabatan tangan Rasulullah sebelum orang Arab Badui itu melepas, hanya Rasulullah melepas. Nah, itu Rasulullah. Dan Pak Arab Badui itu bercerita berkata bohong. Rasulullah sama mendengarkannya. Kadang ada mencaci, kadang ada menghina, dan kadang mencela. Bila kita mencaci dan menghina dan mencela, di dalam hati kita pasti ada sifat yang kebencian. Ulangi lagi, kalau kita melihat orang menyambat orang, lalu menyambat orang, hati kita merasa rasa geritan orang, lalu di dalam hati ada sifat kebencian. Jadi mengamalkan doa pintu langit ini tidak berfaedah. Biar ibadah baca doanya tadi belum berangkat alat mengajinya, tapi di dalam hatinya ada sifat tidak akan berubah. Nah ini mudah-mudahan biar kau mengamalkannya berataan. Ini para awali mengamalkan ini mudah biar jadi wali berataan yang lain. Nah itulah faedahnya. Lalu Arab Badui tadi berdusta, berkesah banget awan Rasulullah mendengarkan dengan seksama. Itu Rasul. Kalau kita beda. Melihat orang berdusta, dusta ini tidak bisa untuk kita kan. Itu mencela, di dalam hati timbul ada kebencian. Allah tak suka. Dan tidak jadi manfaat apa yang kita baca ini amalan. Ini ulun bagiakan amalan ini biasakan berataan. Hendak sugi kalau berataan. Mana sugi amalan muncul jauh gini tadi. Nah ulun kisahkan tadi tak. Baiklah, jangan merasa ada melihat kawan kayak kita. Lalu Rasulullah tadi Arab Badui bercerita dengan Rasulullah panjang lebar. Rasulullah dia seksama mendengarkan. 4 hari kemudian datanglah Arab Badui. Dia bertanya, "Hai Rasul," dalam bahasa kita tak. Ada apa ya Rasul? Rasul kalau menulis langsung menghadap. Turun dari keledai, turun Rasulullah ada menulis, mendengar suara tapi Rasulullah ada menulis belakang. Turun ya Rasul, kembali ke mukanya menghadap ke Arab Badui. Rasulullah, dia tahulah semalam. Kenapa ya Rasul? Nang aku kisahkan tuh dusta itu semua. Dia percaya lu sabot. Aku ya Rasulullah, tahu kamu dusta. Aku tahu, makanya aku senyum seksama aku mendengarkan. Aku bukan menghormati ikam yang berdosa, tapi nang menghormati nang ikam mendatangi aku itu yang menghormati. Apa belum paham enggak? Rasulullah melihat ciptaannya bukan melihat baduinya, tapi nang melihat ciptaannya Allah. Itu yang dihormati Rasulullah. Kita tahu. Itu Arab Badui nang ketujuh melihatnya, itu Rasulullah melihatnya bukan melihat Arab Baduinya, melihat Arab Baduinya jelas Rasulullah karena ketujuh. Tapi ngaran melihat orang yang mengantarkan Badui tadi kepada Rasulullah, itulah Rasulullah seksama mendengarkan ucapan yang berdusta tadi. Lalu ya Rasulullah, aku tahu ikam berdusta, karena ikam tahu berdusta, makanya aku seksama mendengarkannya. Disitulah Rasulullah merangkul, mengayung, bukan sentimen.
Karena Rasulullah merangkul, saya kata, ya Rasulullah, izinkan aku mengucap 2 kalimat. Saksikan, Rasulullah sendiri yang menyaksikan dia mengucap 2 kalimat. Masuklah orang tersebut dengan 2 kalimat. Masuklah Islam. Begitu hendak melaksanakan sholat asar, meninggal, sudah dijamin Rasulullah dengan sholat. Ayo, kayak apa kita? Kurang bujur-bujur, Baduy tadi bujur-bujurinya. Makanya Rasulullah dengan kita beda. Rasulullah makhluk juga, manusia juga, sama dengan kita manusia juga. Rasulullah bisa kawin, nafsunya ada 2, kita pun ada 2, sama. Tapi nafsunya Rasulullah beda dengan nafsu kita. Rasulullah bini sidin 4, sekali timbang keempatnya karena seikong aja ditimbang keempatnya karena mun kita bininya 4 berganti kamar kulitnya bertungkat. Itu bedanya. Mata Rasulullah dengan mata kita sama. Putihnya ada, hirangnya ada, sama mata Rasulullah dan mata kita. Mata kita, mata Rasulullah beda. Mata kita ketika kita tidur, kita tidur. Karena kalau mata Rasulullah, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Kalau kita keduanya tidur, matanya tidur, hati kita tidur. Mulutnya Rasulullah sama dengan mulut kita, sama kali jauh bedanya. Mulutnya kita beda. Mulutnya Rasulullah beda dengan kita. Mulut kita kalau mulut dahi berkurap, berkuringan. Mulut kita tuh mulut dahi berkurap, berkuringan. Tapi kalau Rasulullah mulut dahi obat. Nah, di situ aja bedanya. Bila pian bisa memahami yang tadi, insya Allah kau mengamalkan ini. Jadi katakan, tulak enak ke pasar berdua, pokoknya berganding laki binian. Ada nama lihat mama masalahnya si dulu kan. Lalu kita mendengar rasa gembira hati ujian tadi. Ada rasa gembira, belum bisa mengamalkan. Berarti kita belum awal mengamalkan. Dan kau mengamalkan ya. Jadi bila hendak rezeki sugih, maksudnya rezeki sugih, rezeki datang terus, tinggal wadah aja lagi kita. Umpamanya kayak apa ya amalan tadi. Bila pian mengamalkan rasa hibat, nah baru penting gawe Tuhan lebih tahu. Allah itu mencintai orang yang punya ilmu tapi mengamalkan. Amunnya ilmunya banyak, tapi kan tidak amalkan. Tapi ilmu yang sedikit, orang itu mengamalkan, Tuhan memilih sedikit. Kenapa? Wadah di sana itu amal itu kantongnya itu ada muat lagi. Umpama kantong amal orang itu ada muat lagi, jadi Tuhan memilih yang sedikitnya itu. Jadi yang sedikitnya kalau dibuat, amunnya banyak, ada muat lagi ya, kalau tumpah-tumpah buat amal tadi. Amal kita tuh banyak, si A paling banyak, si B paling banyak lagi, si C paling banyak lagi, dibuat ada muat wadah si D. Jadi sini tuh mengambil amal yang sedikit, tapi yang diamalkan itu yang dibuat si D. Itu bahasanya. Nah, jadi kenapa tadi memiliki? Kenapa jadi kita sampai karena penyakit corona? Makanya orang bahari itu berkesahan. Ujar orang tua bahari itu ikam kenan lah kalau panjang umur. Kini ikam melihat tuh. Ada kini ikam melihat orang berjalan betisnya anak. Ada tuh kini ikam melihat orang berjalan betisnya anak. Bingung mencari tes anak. Sekalinya orang stroke. Kursi diangkat sedikit. Anak. Coba lihat, tahun 1970 itu ada orang tinggi darah, kalau dihitungi nang ini kita tahu lagi, mau ada orang tinggi darah di zaman tahun 1970-an itu orang itu paling kalau dihitung nang tinggi darah. Wah ini kada dikenal lagi nang tuha, nang ada tuh sifat tinggi darah.
Kenapa? Karena kita tadi orang Banjar campur kau apa enggak aduk terus. Kalau makannya itu nanti makan, apalagi ulun melihat makan di pengantin, maaf lah kita keluar sedikit dari pelajaran. Makan di pengantin nah. Sini apa urap, di sini kari, di sini diciduknya semuaan di piring jadi satu. Apa rasanya nih? Ya Allah, ini urap, ini iwak kari, ini masak kari, ini sop, ini bakso, jadi sama kok. Waduh, apa itu rasanya nih? Rasulullah ada mengajar demikian. Rasulullah itu kayak misalnya, ulun nih di rumah nih, maaf lah, ulun di rumah nih rajin kan lauk dengan orang Bandung antar tuh, ada yang kayak ini, yang kayak itu. Ulun tunggu betingan, misalnya 5 macam. Ulun makan ini dulu. Kena berapa ini? Kena gini pulang. Jadi habisakan dulu yang ini. Hanya kada habis pun dipiring, cuma habisakan ini pulang, habisakan. Jadi semua menikmati. Cuman kadang menggabung, sudah dalam terserah ya lagi. Nikmat itu adalah di leher sini. Itu ngarannya mengamalkan. Caranya Rasulullah. Dia kurang apa ya? Dahaga kah? Apa lakus kah? Nah, kita kabunnya sedikit depan adalah maaf. Nah jadi Rasulullah tadi kenapa jadi kita nikah sampai karena penyakit corona? Karena Allah sangat sayang dan cinta kepada kita. Lalu Allah turunkan masalah ini seluruh alam jagat raya supaya mereka itu beriman kepadaku, kata Allah. Kalau biarkan mereka ini tidak dapat masalah penyakit apapun, maka orang ini banyak seluruh haram dan celaka atas bagi mereka. Makanya Allah sangat sayang lalu Allah turunkan penyakit corona supaya kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita tuh berbuat amal ada 3. Berbuat amal pada 1 tahun, 1 tahun berbuat amal 1 bulan, itu amal kita awan Allah. 1 tahun 1 bulan berbuat amal kita awan Allah. Kedua, nang saminggu bulan, saminggu sehari berbuat amal pada Allah, yaitu pada hari Jumat. Nang saminggu tuh sehari yaitu adalah pada hari Jumat. Nang sehari pang berbuat amal 3 kita berbuat amal kepada Allah. Zuhur hendak kasar basuh 2 lubang. 2 lubang, olah 2 lubang. Lubang halus, lubang ganang, basuh. Zuhur ke asar basuh 2 lubang. Bilanya kada membasuh, berarti kan ada berbuat amal kepada Allah. Olah 2 lubang. Pian beratani duduk sawat di 2 jam. Japai di belahan gurit pian tak. Belahan gurit, ala belahan gurit. Japai ciumnya pian seorang. Di masam kah kada kah? Bilinya masam berarti najis tuh dibasuh nih itu nak beribadah. Karena dari asar ke maghrib basuh ulang. Karena dari isya ke subuh basuh 3 untuk kita kepada Allah. Itu amal kita. Makanya ikam beragama lah, beragama. Apa agama ikam? Islam. Apa artinya Islam? Pertama syahadat, kedua sembahyang, 3 puasa, 4 zakat, 5 berhaji. Bila orang jujur ke asal kada membasuh lubang buritnya, berarti kada berzakat. Pahalanya zakat. Itu bibinan perlu pahami. Ya aja bibinan yang bisa kayak itu nak koler, membasuh. Papaculannya banyak. Mau lelaki ini sekali lurut aja ya Allah. Bibinan banyak paculannya. Nah, itu zuhur sama asar basuh 2 lubang itu. Lalu ini berzakat. Jadi sehari itu dia berzakat 24 jam, berzakat 3 kali berzakat. Itu kita berzakat awan Allah. Amun kita berzakat dengan manusia, yang nang duit hasil kita berzakat, hasil berdagang dizakati, itu kita berzakat awan manusia.
Nah, lalu kita duit pula, misalnya zakat fitrah Bang, zakat fitrah itu merasai aku nih sakit bahari, dapat makan orang nyaman aku lalu kusumbangkan karena sakit, berarti merasakan menikmati dulu sakit, sekarang membalas dengan nikmat ya sakit, berarti ingat ujar orang tuh iling-iling, ingat. Nah, kalau ujar orang Jawa tuh kalau kita nyambat banyak benar kita ingat, tapi orang Jawa maaf lah, kalau orang Jawa menyambat banyak. Ini kan kadang mau bubu banyak kan mau banyak. Ini sekali tapi nah, jujur tuh kalau ini sekalinya banyak ya mau kita banyak banyak kan karena apa itu, tapi kalau ini orang Jawa maaf ya banyak itu kan nahap angitnya. Nah jadi itu zakat. Jadi kita pertama syahadat, berarti kita orang Islam. Kedua kita mendirikan sembahyang. Nah, kita puasa. Tiga kan puasa. Puasa waktu sembahyang itu adalah ada, makanya disuruh nak bodoh tuh bakal umur dulu. Kalau ada nasi disela-sela gigi. Pas waktu Allahu Akbar ada nasi disela gigi lalu itu kan puasa marahnya. Orang sembahyang itu puasa, lalu pahalanya kita sama dengan puasa Ramadan tadi. Makanya habis di bulan Ramadan ini tingkatkan pahala kita puasa kita. Jangan habis Ramadan loyo gembira, senang, kemenangan, itu tidak ada. Orang habis Ramadan itu kan ada kalau melihat di status selamat gurulah ya kita mendapatkan kemenangan. Dari kemenangan apa? Kedada kemenangan kita tuh kedada. Yang arti kemenangan itu bukannya kita itu artinya kita tingkatkan lagi habis Ramadan kita tingkatkan lagi amal ibadah kita. Itu yang kemenangan. Makanya orang yang mendapatkan pahala itu orang yang mendapatkan pahala itu kalau sesudah Ramadan beliau itu asa koler maka asa masih Ramadan ya. Itu orang yang mendapatkan pahala Ramadan. Tapi bila orangnya habis Ramadan, bilanya itu makan kan ingat lagi, seolah ada Ramadan lagi, nah itu orang akan mendapatkan pahala Ramadan. Itu jangan melihat nilai. Ada kalau yang kemarin nggak perlu sampai akan masalah baju kan nggak perlu sudah. Begitu kalau ulang sedikit, maaf lah kalau nangis sedikit. Baju menukar jauh perjalanan setengah bulan sampai ke negeri yang ditukar. Dari negeri yang ditukar boleh pulang setengah bulan pulang hanya sampai ke rumah didagangkan. Padahal ini nukar yang baik, ini mengumpulkan umpama kita beramal nih dari akil baik kita amalkan sampai kita umur tua. Ini berapa amal kita dari akil balik kita amalkan sampai umur tua. Sama tadi sini berdagang tadi tulak setengah bulan, boleh setengah bulan. Datang ke rumah, esok berdagang. Begitu berdagang, ada pembeli melihat pakaian yang kita dagangkan tadi. Padahal kita niatnya baik, tujuannya ikhlas, hendak mencari amal ibadah. Nukar baju tadi, nukar baju seorang bolak balik dia hati bagus bajunya, ada apanya. Begitu kita sampai ke rumah, ada yang membeli melihat bolak-balik bajunya, timbul ada cacatnya. Yang udah ulangi, timbul ada cacatnya bajunya, ketiaknya sobek. Lalu si pembeli ini malas menukarnya, aku tidak jadi beli. Kenapa tidak jadi? Lalu menangis si penjual. Kenapa jadi menangis si penjual? Lalu dilihatnya si pembeli kenapa jadi menangis? Lalu diurungkannya, aku ambil jadi aku membeli bajunya. Bukan itu yang aku tangiskan, kata si penjual. Kamu bolak-balik melihat bajuku, kamu lihat bajuku ini ternyata ada cacatnya. Karena cacat sedikit kamu tidak membeli pakaian kayak ini. Bukannya masalah kamu tidak membeli pakaian, karena cacatnya inilah yang aku tangiskan. Kita dari akil balik mengumpulkan amal ibadah, begitu banyak amal ibadah ternyata cacat di hadapan Allah.
Itu yang disesalkan. Lapahnya pian. Umpama membangun rumah 5 tahun, dari tahun ini bikin rumah sampai rampung 5 tahun, kemudian kebakaran rumahnya, sekejap mata hancur rumah kita dimakan api. Lawasnya kita membangun, dapatnya api, hancur sekejap mata. Kayak itu amal kita. Rumah kecurian sedih, kebakaran sedih. Kalau iman tercopot, kada sedih. Ini yang paling celaka. Nah, ulun masyarakat kita tuh nang kayak apa supaya jangan aman apa iman kita jangan tercopot oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak apa? Jaga itu. Tadi ulun ulangi kiasannya tadi nang kayak berjalan rukun, damai, hati kita rasa senang, gembira. Ada yang melihat, tapi kita kada tahu orang melihat kita senang dan gembira tadi. Lalu orang mengatakan bagusnya si din tuh rukunnya, si din berumah tangga baiknya, si din kiri aku nak kayak itu misalnya. Kalau kita mendengar, lalu kita rasa gembira di dengar ucapan orang itu, maka itulah tercela, kemudian cacat amal pian. Lalu pian mengamalkan ini nantinya kangalih sedikit. Nah, jadi hal sedemikian itu kalau kita bujur-bujur, insya Allah kita selalu mendapatkan kemakfiran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hilangkan perasaan dan hati, hilangkan merasa dan dirasa, jauhkan kayak itu. Jangan merasa ujub dan ria. Hebat baca Quran, jangan merasa hebat. Ini kadang-kadang yang sudah jadi imam panjang, sudah di rumah taruh Fatihah warak. Ada bayat lagi pamali, sesuaikan nang di rumah, sesuaikan awat di pura. Berarti inya hendak minta pujian, berarti inya hendak minta pujaan. Itu Allah kada ketujuh, hilanglah amalnya. Nah, mudahan sedemikian itu jangan sampai itu. Nah, ini amalannya ulun padahkan lempian. Jadi kalau membaca ini sampean beratan jangan batal wudu lah, nyatakan hendak amanah berwudu karena pintu langit itu selalu mendoakan orang yang berjalan kalau dia membaca ini. Hendak ke pasar berwudu, hendak kuring berwudu, semuanya berwudu. Lah, nyatakan jangan kita tuntung bisa ada batal aja dah. Kita harus berwudu jangan apa itu ya. Nah, jangan habis bisa berwudu pulang nyatakan. Lah, ini fadilatnya. Bila biar wujud mengamalkan ini, insya Allah. Hendak kuring tadi tersentuh antara bini dan laki, wudu memang batal, nilai wudu kada batal. Ini bacaannya. Fa'amaman a'ta wa taqwa. Artinya maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Wa sadaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik dari surga. Fasamyashiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan bagi yang jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Ini amalannya lah. Yang di bawah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu dibaca bujur-bujur. Jadi diulah doa. Yang paling bagus bangun tengah malam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ini bunyinya raski lah, raski bukan rezeki. Rezeki yang baik, amal yang diterima. Kalau rezeki hari-hari dia dapat. Kalau rezeki Allah yang memberi. Lah katakan nih dipahami, belajar nang bujur-bujur. Kalau rezeki itu hari-hari itu memberi. Ini bacanya raski. Allah yang memberi, bukan pian meminta. Kalau rezeki itu hari-hari kita sudah dapat. Lah, ini dijelaskan. Mana bedanya? Beda. Orang yang mengamalkan beda. Jadi di sini rezeki bukan rezeki lah. Kalau kan, kenapa dia salah? Rezeki dan salah. Ini jangan. Ini bacanya rezeki. Rezeki itu Allah yang memberi, bukan kita yang meminta. Kalau dia meminta lambat. Tapi kalau orang yang memberi, kan insya Allah hal ana laha wa syafa. Allah sendiri yang memberi syafaat, bukan kita yang meminta syafaat. Kalau dipinta oleh Allah bisa habis, tapi kalau Allah memberi tidak bakalan habis. Nah, sedangkan dele alhamdulillah.